Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, jangan lupa bahagia. Anak-anak hebatku sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan bertutur tentang salah satu kisah dari raja yang pernah memerintah di Kerajaan Binamu. Kerajaan Binamu berdiri megah di pesisir selatan Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Jeneponto. Tanahnya subur dengan hamparan sawah dan pohon lontar. Rakyatnya hidup dalam adat Siri Napaci. Dari tanah inilah lahir seorang tokoh yang menutup lembar kejayaan kerajaan Jeneponto. Beliau adalah Matewakang Daeng Raja. Matewakang Daeng Raja lahir dari darah bangsawan, keturunan langsung mengalir dari kerajaan Binamu. Sejak kecil, ia dididik dengan nilai kepemimpinan dan kesetiaan kepada adat. Para andong guru mengajarkan ilmu pemerintahan, kesusastraan Makassar, dan pengetahuan tentang hukum adat yang dikenal dengan istilah adat. Dia tumbuh menjadi sosok yang sabar, tenang, dan berwibawa. Matewakang Daeng Raja lahir menjadi bangsawan yang bijak, terdidik dalam adat dan hukum. Dalam pemerintahannya, beliau dikenal dengan sikap bijaksana, sabar, bertanggung jawab, dan penuh kejujuran. Pada suatu ketika bangsa kolonial Belanda menginjakan kaki di Dorothea, Alkisah, datanglah salah satu panglima perang melaporkan, "Karaengku, kolonial Belanda sudah tiba di tanah Dorothea. Apakah kami harus menyiapkan pasukan perang untuk menyambutnya?" Matewakang Daeng Raja menjawab, Jangan mengorbankan darah rakyat untuk itu. Mari kita hadapi dengan kepala dingin. Jangan biarkan membakar tanah kelahiran kita dengan api yang tidak pernah padam. Matewakang Daeng Raja memahami bahwa perjuangan dan perlawanan terbuka akan mengorbankan darah rakyat. Dan pada akhirnya beliau menyerahkan kekuasaannya secara damai dengan syarat bahwa adat dan martabat rakyat Binamu atau kerajaan Binamu harus tetap dihargai dan dihormati. Beliau menjaga kehormatan kerajaan tanpa harus mengorbankan darah rakyatnya. Matewakang Daeng Raja ketika menjabat sebagai raja, dia dikenal dengan pemimpin yang bijaksana, dekat dengan rakyat, sering turun langsung ke sawah dan laut pesisir, bertemu dengan rakyatnya. Bahkan dia menegakkan hukum adat seadil-adilnya, bahkan terhadap keluarga sendiri. Matewakang Daeng Raja berkata, "Adat to rupanaja, bukan milik raja." Artinya, adat itu bukan milik penguasa, melainkan warisan untuk semua. Setelah menyerahkan kekuasaan pada tanggal 20 Mei 1946, Matewakang Daeng Raja memilih hidup sederhana. Dia menjadi penasehat rakyat atau lebih dikenal dengan nama Androng Guru. Dia menjadi Androng Guru sepanjang hidupnya, mengajarkan tentang kesabaran, kejujuran, dan kebijaksanaan. Ia rotau makasini
tani anak yang tahu na anggau kami tahu mak bulo-bulo lepakna nawarai alusukna. Artinya orang yang bijaksana bukan yang tinggi derajatnya, tapi mereka yang mampu melindungi sesama dengan kelembutan dan kejujuran. Matdewakan dan Raja merupakan raja binamu yang ke-21. Memerintah dari tahun 1929 sampai 1946. Raja terakhir Kerajaan Binamu. Matdewakan dan Raja dikenang bukan hanya sebagai raja terakhir, tetapi sebagai simbol kearifan lokal ada Siri Narace. Beliau hidup dalam hati seluruh rakyat Jeneponto. Nah, beginilah kisah Matdewakan dan Raja yang menjadi penutup lembar kejayaan sejarah Kerajaan Binamu. Kerajaan yang mungkin hari ini tidak akan pernah berdiri dengan istananya, tetapi akan tetap dikenang dalam hati seluruh rakyat Jeneponto. Anak-anak hebatku sekalian, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.